dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah sekolah minggu. Kau berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Baik Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Dalam diri Tuhan dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu Jika Menghadap Yang Besar, musik, dan seterusnya kita akan nyanyi 4 lagu. Jadi siap? Siap. Oke, musik. Semuanya pakai tangannya ya.
kasih ya Tuhan karena Kau sudah memberkati ujian dan pembelajaran kami. Kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak atau cici-cici. Kiranya Kau berikan kami hikmat atau budi agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berdoa Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Ci Regina. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang 1 hingga yang ke-10. Yang punya Alkitab, yuk dibuka Alkitabnya. Semua masih ada kan Alkitabnya? Gak pada hilang kan? Jangan hilang ya. Dibaca dong. Setiap hari mungkin satu pasal gitu. Dibaca ya. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu pada mereka. Kemudian Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kepadamu, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan tangan, kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, judul firman kita hari ini adalah penyembuhan di gerbang indah. Penyembuhan di gerbang indah, atau perikop kita Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, tema kita penyembuhan di gerbang indah. Nah, adik-adik tahu nggak sih, akhir-akhir ini kan kita sering kali lihat banyak orang-orang buat konten-konten menarik ya. Supaya apa? Supaya viral. FYP. Masuk viral TikTok. Nah, dan lain sebagainya. Banyak yang dilakukan orang-orang supaya bisa menjadi terkenal. Entah mungkin itu menari, atau mungkin menyanyi, atau mungkin main musik. Atau kalau artis-artis itu mungkin kayak kata-kata motivasi gitu ya, sambil nari. Ya, apapun itu banyak sekali yang dilakukan orang-orang. Atau juga kita sering juga melihat dia terkenal selain karena bakatnya. Wah, ada juga yang terkenal karena kekayaannya. Wah, karena banyak uang ya. Wah, dia sudah pergi sini, vacation ke sini. TikToknya ganti-ganti. 1 detik ke Eropa, 1 detik ke Brasil, 1 detik ke Makau, macam-macam. Juga ada juga yang terkenal karena kekayaannya, dia punya rumah yang besar. Ini rumahku, dapurku seperti ini, kayak gitu. Banyak sekali yang dilakukan orang supaya terkenal. Juga karena dia satu orang yang berpengaruh, atau mungkin seperti mungkin dia karena dia anaknya presiden. Wah,
Atau mungkin dia pemenang medali, karena itu terus dia viral. Nah, ya gak ada yang salah, karena mungkin ada hal yang positif dia bisa terkenal. Tapi ada juga yang karena hal-hal negatif dia bisa terkenal. Mungkin karena kontroversi, sering bertengkar dengan ini, bertengkar dengan itu, bertengkar dengan siapa, dia terkenal. Nah, kita mau belajar hari ini bahwa kita sebagai anak Tuhan, ingat, identitas kita adalah sebagai anak Tuhan. Menjadi terkenal bukan tujuan utama kita. Oke? Menjadi terkenal itu bukan tujuan utama kita. Mungkin kalau misalnya sebagai artis, ya tentu harus terkenal. Karena kalau tidak terkenal kan gak ada yang mau hire. Pamornya bisa turun, gak ada yang mau memperkerjakan gitu ya. Gak bisa populer, ya siapa yang mau lihat? Gak ada yang mau lihat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar bahwa tujuan utama kita bukan dikenal orang lain. Bagi orang Kristen, kita, anak-anak Tuhan, yang menjadi terkenal seharusnya adalah Tuhan Yesus. Yang harus terkenal adalah Tuhan Yesus. Nah, kita bisa lihat dalam sini. Pada suatu kali, jam berdoa orang Yahudi kira-kira pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes kan berjalan ke bait Allah. Kemudian saat mereka memasuki gerbang indah, mereka melihat seorang pengemis yang minta-minta karena dia lumpuh. Selain dia lumpuh, dia hidupnya juga dari belas kasihan orang lain. Nah, itu sangat mengenaskan ya. Dikasihan gitu. Kemudian Petrus itu bilang, Alkitab ini mencatat bahwa orang lumpuh itu meminta sedekah. Tapi kedua murid ini bilang bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku punya sesuatu yang lebih daripada emas dan perak. Orang lumpuh ini, apa ya kira-kira itu ya? Apa ya kira-kira yang mau diberikan ya? Apa rumah ya atau apa ya? Pasti dia bertanya-tanya, apa yang diberikan lebih daripada emas dan perak? Kemudian Petrus berkata, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Kemudian dia berkata, demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, kemudian dia berjalan, dia bisa berdiri. Petrus kemudian membantu mengangkat dengan tangannya. Kemudian orang lumpuh itu bisa berjalan. Wah, bukankah itu lebih dari emas dan perak? Dengan berjalan dia bisa melakukan banyak hal tanpa harus membutuhkan bantuan orang lain lagi, tanpa harus meminta-minta lagi. Nah, kita bisa belajar dalam hal ini bahwa Petrus dan Yohanes tidak menggunakan kesempatan mereka menyembuhkan orang lumpuh itu supaya terkenal, atau mungkin yang sekarang kita tahu viral. Tidak menggunakan kesempatan itu supaya mereka bisa terkenal, tapi dia menggunakan kesempatan itu agar nama Tuhan Yesus Kristus yang terkenal, yang dikenal oleh banyak orang. Sehingga orang lumpuh itu kan mengingat, yang menyembuhkan aku Tuhan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes adalah sebagai perantara untuk Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Sehingga orang lumpuh itu memuji Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Orang-orang di sekitar gerbang itu pun tahu juga bahwa Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan melalui Petrus dan Yohanes. Nah, apapun semua yang ada di dalam dunia ini kita bisa melihat semua hanyalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Bakat kita, mungkin berkat kita, biarlah itu kita bisa gunakan juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kita bisa memuji Tuhan dalam segala sesuatu, baik itu senang maupun itu duka. Terutama saat kita senang, kita katakan puji Tuhan. Saat kita terberkati, kita katakan ini semua karena Tuhan Yesus. Jangan malu untuk mengakui
Katakan bahwa Tuhan Yesus. Tuhan bilang, ingat, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Begitu juga dengan kita. Kita harus akui dong, ya, yang memberikan berkat ini adalah Tuhan Yesus. Akui pada semua orang, agar semua orang juga tahu bahwa Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus yang menjadi terkenal, bukan kita. Nah, PR kita adalah, bisakah kita mempermuliakan Tuhan dalam segala hal? PR kita dalam minggu ini. Oke, kita renungkan, kita ingat, supaya saat kita dihadapkan pada kesenangan, kita tidak lupa Tuhan. Kesusahan juga kita tidak lupa Tuhan. Oke? Kita terus ingat Tuhan. Terus baca Alkitab adik-adik. Karena melalui Alkitab ini banyak sekali janji-janji Tuhan. Banyak sekali apa yang ingin Tuhan berikan, katakan pada kita, itu banyak sekali. Jadi adik-adik harus baca supaya adik-adik mengerti. Oke? Nah, kita akan satu di dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari Petrus dan Yohanes ini, bahwa di saat kami memiliki talenta, saat Tuhan memberikan kami berkat, saat Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berjaya, untuk meraih kesuksesan, kami ingat bahwa semua itu hasilnya hanya daripada Tuhan. Dan Tuhan, tolong Tuhan berkati kami, Tuhan, dalam segala sesuatunya. Karena kami mau Tuhan untuk mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku kami, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang terkenal. Dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kami, baik senang maupun susah. Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu melihat kami, Tuhan Yesus itu senantiasa menolong. Dan biarlah kami pun bisa mempermuliakan nama Tuhan, membanggakan nama Tuhan di depan orang lain, di depan lingkungan kami, di depan teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan menembus dosa kami sudah berdoa. Amin. Amin, yeay. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.